Halo semuanya. Enaknya kita ngapain ya? Gimana kalau kita belajar tentang demokrasi terpimpin sejarah Indonesia? Oke. Setuju. Kenapa sih demokrasi terpimpin itu merupakan reaksi terhadap demokrasi parlementer atau liberal? Karena pada masa demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahan dipimpin oleh partai. Nah, pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden itu sangat besar dan mutlak, sedangkan aktivitas partai itu sangat dibatasi. Gitu ya? Paham? Oh, paham. Iya. Nah, terus apa sih ciri-ciri dari demokrasi terpimpin? Nah, ciri-ciri dari demokrasi terpimpin adalah 1. Dominasi pemimpin negara. 2. Terbatasnya peran partai politik. 3. Meluasnya peran partai militer sebagai unsur politik. Dan yang terakhir adalah berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. Sudah paham? Paham. Nah, sekarang giliranku untuk tanya. Pada masa demokrasi terpimpin itu ada dekret presiden. Nah, itu isinya apa aja sih? Nah, dekret presiden itu isinya yang pertama ada pembubaran konstituante, yang kedua ada tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, serta ada pembentukan MPRS dan DPAS. Itu Cuman ada 3 ya? iya. Aku juga mau tanya nih, pada masa awal demokrasi terpimpin kan Indonesia punya peran aktif luar negeri. Salah satunya politik mercusuar. Nah, itu Indonesia ngapain aja sih di politik mercusuar? Nah, dalam politik mercusuar, Indonesia itu melakukan berbagai macam proyek besar dan spektakuler. Nah, salah satu proyeknya yaitu adalah pelaksanaan Ganevo atau Games of the New Emerging Forces yang menelan biaya hingga miliaran rupiah. Nah, Ganevo ini diselenggarakan di Kompleks Olahraga Senayan yang diikuti oleh 48 kontingen. Paham nggak kamu? Oh, gitu ya. Jadi itu dari Presiden Soekarno. Karena yang pertama. Iya. Nah, itu tadi hasil dari diskusi kita mengenai demokrasi terpimpin. Bisa kita belajar apa lagi ya? Enaknya apa ya? Nggak tahu Kita deh. tunggu aja ya. Tunggu aja teman-temannya. Bye bye.